Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat hari Senin lagi teman-teman. Gimana lebarannya minggu lalu? Wah, seneng ya ketemu sama keluarga, kumpul-kumpul, makan-makan bareng. Terus udah gitu bagi-bagi angpau. Itu yang paling seru tuh, dibagi-bagi sama keponakan atau saudara-saudara. Serunya alhamdulillah. Oke, baik, kita balik lagi di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau. Nih teman-teman, kan sekarang lebaran udah lewat nih ya. Sekarang kita kembali lagi masuk ke dunia nyata seutuhnya. Bagaimana dunia nyata itu? Dunia nyata adalah dimana kamu, kita semua harus kembali lagi bekerja keras setiap hari. Dari Senin sampai Jumat, mungkin Sabtu Minggu masuk juga ya, mungkin dari pagi sampai sore, katanya aja sih dari pagi sampai sore, tapi kan belum tentu ya. Pulang kerja sampai sore, kita sampai rumahnya sudah malam, besok pagi harus kerja lagi, aduh capek banget gitu. Belum lagi tuntutan dari keluarga, dari sekeliling ya, terutama nih untuk kamu wahai para tulang punggung keluarga. Pasti banyak kan ya, kalau misalnya terutama nih perempuan yang sandwich generation ya, jangan kecil hati ya, yang namanya sandwich generation itu ya, harus mengurus generasi di atas dan generasi di bawah. Nggak apa-apa, insya Allah pahala kamu akan makin berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi gimana Kak, aku kan capek, aku stres, aku jadi tulang punggung keluarga. Kebutuhanku sendiri aja kadang harus harus mundur dulu, harus mengedepankan kebutuhan orang tua, kakak, adik, atau keponakan segala macam. Aku harus gimana? Sedangkan gajiku dari dulu segitu-segitu aja. Memang naik sih gaji aku, tapi kan sedikit, tidak sebanding dengan kebutuhan-kebutuhan semua orang yang harus aku nafkahi. Kan aku stres kakak, gimana? Nggak apa-apa ya sayang ya. Insya Allah. Ini mungkin cuma sebentar aja kok kamu mengalami ini ya. Nanti insya Allah kalau kamu sudah bekerja keras, sudah berdoa betul-betul sama Allah, Allah akan memberikan kamu rezeki dari sumber yang tidak terduga. Ya, mudah-mudahan kamu akan selalu dilimpahkan curahan rezeki sama Allah. Ya, dan suatu saat semua impian personal kamu yang ada di kepala kamu itu akan menjadi nyata semuanya. Ya, tapi gimana Kak, aku kan stres banget. Belum adikku harus kuliah, belum ibuku sakit-sakitan, belum ini, belum itu, belum itu yang belum menikah mungkin ya. Tapi kalau sudah menikah, dia sudah menikah tapi suaminya tidak bekerja misalnya, atau suaminya bekerja tapi penghasilannya tidak sesuai, tidak memadai, tidak sesuai dengan pengeluaran keluarga. Iya, memang sih yang namanya perempuan itu tidak wajib untuk menafkahi keluarga, betul sekali ya. Tapi kalau ada keadaan-keadaan mendesaknya begini, bagaimana dong? Mau nggak mau kan saya harus bekerja. Iya, betul sekali juga. Nah ya, by the way sama ya, saya juga pernah merasakan jadi tulang punggung keluarga, tapi nggak apa-apa ya. Insya Allah tadi saya udah bilang, insya Allah suatu saat nanti Allah akan membukakan pintu-pintu rezekimu yang lain, yang insya Allah akan sangat cukup, bahkan melebihi apa yang kamu keluarkan sekarang ya. Dan untuk kamu yang para tulang punggung keluarga yang hari ini sedang stres, bagaimana caranya supaya keluar dari situasi ini? Sini, banyak amat sininya ya. Kita dengerin dulu, ini ada beberapa tips ya supaya kamu bisa bebas stres menjadi tulang punggung keluarga ya. Agak berat bahasan kali ini ya, bukan cinta-cintaan kali ini, tapi tentang diri sendiri, self development kamu sebagai tulang punggung keluarga ya. Memang sih yang namanya capek itu di mana-mana capek ya, apalagi sebagai tulang punggung keluarga. Di lingkungan kerja sudah sangat capek, paham. Alhamdulillah saya paham bagaimana capeknya menghadapi semua lingkungan, semua orang di lingkungan kerja, hektiknya, tekanannya dan segala macam. Paham, alhamdulillah saya paham, insya Allah ya.
capeknya dunia kerja gitu ya. Terus udah capek gitu, udah stres kayak gitu, belum target yang belum tercapai dan lain-lain, terus pulang ke rumah. Pulang ke rumah tiba-tiba banyak masalah, ya kan? Nah, kalau kamu nggak kuat mental, itu pasti stres, ya. Jadi yang pertama kali harus kamu lakukan, tips pertama kali adalah kamu jangan lupa untuk merawat diri. Merawat diri apa maksudnya? Ya sesimpel sesimpel kamu mandi kena air dingin gitu kan, kena sabun yang wangi, itu sudah merawat diri teman-teman ya. Karena kalau bukan kamu yang merawat diri kamu sendiri, terus siapa lagi, ya kan? Nah, sesibuk apapun kamu di luar rumah, begitu sampai rumah kamu harus merawat diri, ya. Mandi tadi saya bilang dengan sesimpel mandi, terus cuci muka sendiri dan lain-lain, itu sudah merawat diri. Tapi kalau perlu, kalau kamu udah stres banget, coba ke salon deh, ya. Ke salon terus krimbat gitu, yang kepalanya dipijet gitu kan, insya Allah enak banget gitu ya. Krimbat, terus udah gitu perawatan muka, skincare jangan lupa kamu beli, ya. Kalau misalnya belum bisa beli yang mahal, nggak apa-apa, beli aja yang murah-murah, yang bukan murah, maksudnya beli yang sesuai dengan kebutuhan kamu, sesuai dengan kondisi keuangan kamu. Belinya di mana? Belinya di sini pasti. Tadi ya ada ada gambar dan link check outnya di sini, ya. Kamu bisa lihat di deskripsi, karena ada banyak banget skincare atau perawatan diri. Skincare ada, daycare ada, eco daycare. Emangnya penitipan anak, skincare sama body care maksud saya, ya. Ada banyak sekali, saya punya banyak koleksinya, lihat aja di link di deskripsi, ya. Nah, terus kalau misalnya sudah merawat diri, sudah sudah badan kita sudah wangi, udah cantik, udah muka udah glowing, apalagi yang harus kamu lakukan supaya menghindari stres itu? Gampang, yaitu kamu mulai mengapresiasi apa yang sudah kamu lakukan. Maksudnya gimana? Nih, saya tanya dulu, kapan kamu terakhir mengapresiasi achievement kamu atau pencapaian kamu? Ya, upaya ini bukan soal menjadi kaya, saya baca ini ya. Upaya ini bukan soal menjadi kaya, tapi tugas kecil sehari-hari yang sudah kamu lakukan yang itu merupakan bagian dari usaha kamu. Ya. Sadar akan hal ini akan membuat kamu tidak melulu mengejar kesempurnaan. Contoh soal saya mau pokoknya nanti saya pulang kerja tank. Jadi saya mau pulangnya tenggo. Pulang 4:30, saya harus 4:30. Nah, supaya bisa pulang tenggo, bagaimana? Saya harus mengerjakan semua tugas-tugas di kantor saya dengan baik sehingga semua selesai dan jam 4:30 saya bisa pulang tenggo. Ya, itu pencapaian loh. Ya, itu pencapaian walaupun kecil, walaupun sedikit, itu pencapaian. Ya. Nah, itu kamu setelah bekerja keras harian penuh terus pulang tenggo, nah kamu harus mengapresiasi apa yang sudah kamu lakukan. Wah, keren ya, ternyata aku bisa menyelesaikan semua tugas-tugas di kantor dengan tepat waktu dan selesai dengan sempurna. Terus hadiahnya apa untuk diri kamu? Gak usah macam-macam. Kalau saya nih menghadiahi diri saya sendiri untuk hal-hal kecil itu gampang. Pergi aja ke warung bakso. Makan bakso, di tempatnya boleh, kamu bawa pulang ke rumah sendiri boleh. Nikmati hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu, ya. Nikmati saja, itu bisa sebagai penyaluran dari stres kamu yang bertubi-tubi dari kehidupan kantor itu, ya. Gampang kan sebenarnya ya? Sebenarnya menghilangkan stres itu atau cara-cara yang sudah saya sebutkan dan akan saya sebutkan itu adalah bagian dari merawat kesehatan mental pribadi kamu sendiri. Ya, jangan sampai kamu udah sibuk di kantor, pulang ke rumah juga udah hektik segala macam dan kamu melupakan diri kamu sendiri. Kamu lupa bahwa kamu berhak hidup bahagia di rumah dan di kantor kamu. Dan dimanapun kamu berada, kamu berhak bahagia. Jangan stres melulu, capek, ya.
Pusing sendiri itu capek. Apalagi kalau misalnya kamu nggak punya pelepasan, nggak punya teman curhat. Wah, itu Masya Allah, jangan ya. Jadi apresiasikan sendiri achievement kecil kamu itu, apresiasikan sendiri, hadiahi diri kamu sendiri ya. Gak usah yang mahal-mahal. Kalau yang mau mahal boleh, tapi kalau enggak ya udah sesuai dengan apa namanya, isi kantong kamu aja ya. Pokoknya happy happy terus seperti Nurina Tok Tok, happy happy terus, no galau-galau. Oke? Ya, sip. Nah, ini yang aku bilang tadi. Kamu selanjutnya ya, kamu harus selalu terbuka dengan keluarga. Itu dia tadi saya bilang, jangan pernah tidak mempunyai pelepasan atau teman curhat. Ya, kalaupun di luar rumah kamu tidak bisa curhat dengan teman kantor, minimal kamu harus selalu terbuka dengan keluarga. Jujur aja kalau misalnya mereka membutuhkan sesuatu, bilang sama membutuhkan sesuatu yang berbiaya mahal dan kamu misalnya tidak bisa, ngomong aja, saya nggak bisa, mohon maaf ya, tapi saya akan berusaha, tapi tolong saya berusaha, kamu juga berusaha gitu. Jadi beban ini jangan semuanya ada di saya, tapi kita bagi bareng-bareng, kita share bareng-bareng, kita usaha bareng-bareng supaya hal-hal seperti ini bisa teratasi dengan baik. Misalnya seperti itu. Ya, ini saya bacain sedikit ya dari apa yang saya baca ya. Menjadi tulang punggung keluarga bukan berarti kamu berjalan sendiri. Ya, ingat, memang kamu yang bekerja, memang kamu yang menafkahi keluarga, tapi bukan berarti kamu berjalan sendiri. Kamu punya keluarga yang menjadi tempat berkeluh kesah dan mendapatkan motivasi. Ya, oleh karena itu, kamu perlu terbuka dengan semua hal. Dengan orang tua, dengan pasangan, suami atau istri, dengan kakak, dengan adik, dengan anak sekalipun kamu harus terbuka. Ceritain aja kondisi kamu seperti apa. Ya, memang sih kadang-kadang kita nggak tega ngomongnya ya, kalau kita bilang lagi nggak punya duit gitu. Tapi ya kalau kenyataannya seperti itu bagaimana? Ya, jujur aja. Insya Allah mereka juga akan paham. Ya itu tadi saya bilang, saya tidak bisa, tapi insya Allah saya akan berusaha. Tapi tolong kamu juga ikut berusaha. Jadi beban yang sedang kita hadapi sekarang bisa kita pikul sama-sama, dan insya Allah akan menjadi lebih ringan, lebih mudah daripada kita masing-masing menghadapinya sendiri-sendiri. Ya, ya sih. Yang namanya tulang punggung keluarga tuh memang berat sih, ya. Pernah merasakan. I've been there, been there and do that. Been there and done that, salah. Maaf ya, saya terlalu menggebu-gebu gitu ngomongnya. Ya. Terus bagaimana Kak? Ya udah, nggak apa-apa, terima dulu ya. Yang paling penting yang harus kamu lakukan adalah terima dulu skenario Tuhan seperti ini. Ya terima aja dulu. Mungkin kamu dulu pernah berdoa sama Tuhan bahwa ya Allah, mohon saya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini jawaban Allah. Mungkin ini adalah salah satu jawaban dari sekian banyak doa kamu. Ya, nggak apa-apa sayang. Terima aja, lakukan saja. Karena percaya deh, skenarionya Allah itu jauh lebih indah daripada apa yang sedang kamu rencanakan di dalam otak kamu. Oke? Gimana? Masih stres? Nggak dong ya? Masih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini baru part 1. Nanti part 2-nya insya Allah kita lanjutkan di minggu depan. Ya. Tapi kalau kamu masih punya stres-stres sedikit, punya beban yang mau kamu utarakan tapi kamu nggak tahu harus ke siapa mengutarakannya, nggak apa-apa. Yuk, curhat aja ke Nurina Tok Tok Hotline. Di mana? Di WA. Nomornya berapa? Di sini. Cing, ya, di sini nomornya. Kamu lihat, kamu screenshot, ya, kamu WA aja. Nanti insya Allah akan ketemu sama tim dan ujung-ujungnya juga ketemu sama saya. Ya, tapi kalau kamu nggak mau screenshot, nggak apa-apa. Di link
di deskripsi itu ada banyak link. Salah satunya adalah link Nurina Tok Tok Hotline. Kamu bisa klik langsung dan curhat aja langsung di situ. Keluarkan semua unek-unek kamu. Ya, nggak apa-apa. Itu bisa setelah mengeluarkan unek-unek itu, insya Allah kamu menjadi lebih tenang pikirannya, lebih segar pikirannya. Oke? Oke, baiklah. Jangan lupa tonton terus video Nurina Tok Tok. Ya, video panjang ini saya upload setiap hari Senin jam 5.25. Ya, video panjang itu isinya pembahasan yang jauh lebih detail daripada daripada setiap harinya ya. Karena setiap hari itu akan ada video short. Video short itu video pendek, namanya juga short ya, video pendek yang isinya adalah quote-quote. Ya, quote-quote tentang apa yang kita bicarakan di video panjang di hari Senin. Ya, nggak apa-apa ya. Yang masih stres-stres nggak apa-apa. Ayo kita bahagia lagi, senyum mukanya ke atas semuanya. Ayo, iya senyum, iya cantik banget kan, ganteng banget kamu. Ya kan? Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan sharing saya kali ini bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan mencerahkan. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Boleh ya? Tetap jam 5.25 tentunya ya, hari Senin ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.